Halo sahabat semua, selamat datang kembali di channel ini. Malam ini kita akan mendengarkan kisah penuh hikmah dan menegangkan dari salah satu nabi besar dalam Islam, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Jangan lupa untuk tekan tombol like, share, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan cerita seru berikutnya. Yuk, langsung saja kita mulai kisahnya. Lahirnya Musa di masa kekejaman. Pada masa pemerintahan Fir'aun, Mesir adalah negeri yang penuh dengan kemewahan sekaligus penindasan. Fir'aun mengaku bahwa dirinya adalah Tuhan, dan ia sangat takut akan ramalan bahwa akan lahir seorang anak laki-laki dari Bani Israel yang kelak menggulingkan kekuasaannya. Oleh karena itulah, ia memerintahkan agar setiap bayi laki-laki dari Bani Israel dibunuh tanpa belas kasihan. Di tengah kekejaman itu, lahirlah seorang bayi mungil yang kelak akan menjadi nabi besar, Musa. Ibunya ketakutan akan nasib yang menimpa bayinya, namun Allah memberikan ilham kepadanya. Susuilah dia, dan apabila engkau khawatir, hanyutkanlah dia ke dalam sungai. Jangan takut dan jangan bersedih. Sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu dan menjadikannya termasuk para rasul. Dengan hati yang bergetar, sang ibu menghanyutkan Musa kecil dalam sebuah peti ke sungai Nil. Arus kemudian membawa peti itu hingga ke istana Fir'aun. Takdir Allah pun berlalu. Istri Fir'aun, Aisyah, menemukan bayi itu. Hatinya luluh melihat bayi mungil kecil itu, dan ia memohon agar Musa kecil tidak dibunuh. Maka tumbuhlah Musa di istana Fir'aun di tengah kemewahan, meski ia berasal dari kaum yang tertindas. Musa dewasa dan pelarian ke Madian. Musa akhirnya tumbuh menjadi sosok yang gagah dan kuat. Meski tinggal di istana, hatinya tetap bersama Bani Israel. Hingga suatu hari, ia melihat seorang dari Bani Israel yang berkelahi dengan orang Mesir. Musa akhirnya turun tangan, dan dengan sekali pukul, orang Mesir itu tewas. Musa panik. Ia tak bermaksud untuk membunuh, tapi perbuatannya sampai ke telinga Fir'aun. Musa pun melarikan diri keluar dari Mesir. Ia berjalan jauh hingga ke negeri Madian. Di sana, ia menolong dua wanita yang kesulitan memberi minum ternaknya. Sebagai balasannya, ayah dari wanita itu, Nabi Syu'aib alaihissalam, mengundangnya untuk tinggal. Musa akhirnya menikah dengan salah satu putri dari Nabi Syu'aib dan bekerja sebagai pengembala selama bertahun-tahun. Namun takdir Allah memanggilnya kembali ke Mesir untuk misi yang besar, yaitu membebaskan Bani Israel. Wahyu pertama di Bukit Tur. Dalam perjalanan kembali ke Mesir, Musa melihat api di Gunung Tur. Saat mendekat, ia mendengar suara, "Wahai Musa, sesungguhnya aku adalah Allah, Tuhan dari semesta alam. Pergilah kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas." Musa gemetar
ia merasa sangat tidak pantas. Apalagi ia bukanlah orang yang fasih dalam berbicara. Maka Allah kemudian mengangkat Harun, saudaranya, sebagai pendamping. Allah juga memberi Musa 2 mukjizat, yaitu tongkat yang bisa berubah menjadi ular besar dan tangan yang bercahaya putih bersinar. Dan dengan bekal ini, Musa kemudian berangkat untuk menghadapi penguasa paling angkuh di muka bumi. Konfrontasi dengan Firaun. Musa berdiri di hadapan Firaun dan menyeru, "Wahai Firaun, tunduklah kepada Allah dan bebaskanlah Bani Israel." Namun mendengar itu Firaun marah. Ia menuduh Musa hanya penyihir yang ingin merebut kekuasaan miliknya. Firaun pun mengumpulkan para penyihir terbaik di Mesir untuk menantang Musa. Kemudian pada hari yang sudah ditentukan, di hadapan semua rakyat Mesir, para penyihir melemparkan tali dan tongkat mereka yang tampak berubah menjadi seekor ular. Musa sempat gentar, namun Allah meneguhkannya. Musa kemudian melemparkan tongkatnya dan tongkat itu berubah menjadi ular raksasa yang menelan semua sihir mereka. Para penyihir yang melihat itu tersungkur bersujud, "Kami beriman kepada Tuhan Musa dan Harun." Mendengar itu, Firaun sangat murka dan semakin keras untuk menindas kaumnya. Azab untuk Firaun. Meski mukjizat telah nyata, Firaun tetap sombong. Maka Allah kemudian menurunkan berbagai azab ke Mesir, mulai dari banjir besar, belalang, kutu, katak, hingga darah yang memenuhi sungai. Dan setiap kali azab datang, Firaun berjanji akan membebaskan Bani Israel. Tapi setiap kali azab itu diangkat, ia kemudian mengingkari janji yang sudah ia buat. Akhirnya Allah kemudian memerintahkan Musa untuk membawa kaumnya pergi diam-diam di malam hari. Mukjizat Laut Merah. Firaun yang mengetahui pelarian itu mengejar Musa dengan pasukan yang besar. Bani Israel yang mengetahui bahwa mereka dikejar ketakutan karena di depan mereka terbentang Laut Merah dan di belakang mereka sudah dikepung oleh pasukan Firaun yang semakin mendekat. Namun Musa berkata dengan tegas, "Sekali-kali tidak, sesungguhnya Tuhanku bersama aku. Dia akan memberi petunjuk kepadaku." Dan atas perintah Allah, Musa kemudian mengangkat tongkatnya dan laut pun terbelah, membuka jalan kering di tengah-tengahnya. Bani Israel kemudian bergegas untuk menyeberang. Firaun dan tentaranya ikut masuk. Namun ketika pengikutnya dan Musa selamat ke seberang, laut kembali menutup. Firaun kemudian tenggelam bersama keangkuhannya. Dan di detik-detik terakhir ia berkata beriman, namun Allah menolaknya karena ia beriman hanya setelah azab nyata di hadapannya. Setelah selamat, perjalanan Musa tidak berhenti. Ia kemudian memimpin Bani Israel menuju tanah yang dijanjikan. Namun kaumnya sering membangkang, bahkan menyembah patung anak sapi emas saat Musa naik ke Gunung Tur untuk menerima wahyu Taurat. Meski begitu, Musa tetap sabar untuk melaksanakan amanah sebagai rasul hingga akhir hayatnya. Itulah kisah Nabi Musa alaihi salam. Kisah yang penuh perjuangan, mukjizat, dan kesabaran dalam menghadapi keangkuhan Firaun dan kerasnya hati kaumnya sendiri. Dari kisah ini kita belajar bahwa kesombongan hanya akan membawa kita pada kehancuran, sedangkan kesabaran dan iman akan membawa kita
pada keselamatan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan kisah menarik berikutnya. Sampai jumpa.